terkejut. Lalu Saru meminta kepada Inder untuk menjadi pendamping pengantin di hari pernikahannya nanti. Hari pernikahan pun tiba. Beberapa menit telah berlalu. Abimanyu tidak juga datang. Bahkan Inder mencoba menghubunginya. Namun nomor Abimanyu tidak dapat dihubungi. Gelisah akan apa yang terjadi, Saru pun bergegas ke kediaman Abimanyu. Inder pun berusaha mengejarnya, dan ternyata alasan dari Abimanyu yaitu orang tua Abimanyu yang tidak setuju jika anaknya menikah dengan gadis yang sudah dianggap mati oleh orang tuanya. Bersamaan dengan datangnya Inder, Saru mengatakan kepada Inder jika Abimanyu membatalkan pernikahannya. Mendengar itu, Inder meminta kepada Abimanyu untuk bicara dan selesaikan baik-baik, karena penghulu di sana masih menunggu. Dengan cepat Saru menarik Inder, bahkan dia meminta Inder untuk memukul Abimanyu. Namun Inder hanya terdiam. Lanjut cerita, Saru mendatangi hotel yang diperuntukkan bulan madunya bersama Abimanyu. Inder yang melihat sikap Saru meminta kepada Saru untuk menghentikannya. Namun Saru tidak mendengarkan perkataan Inder. Bahkan dia meminta Inder pergi jika dirinya ingin. Namun melihat mental Saru yang sedang kacau, Inder tidak ingin membiarkan Saru sendiri. Dia pun menemaninya. Sampai di mana, Saru meminta kepada Inder untuk selalu menemaninya. Bahkan mereka pun berbulan madu tanpa harus menikah. Keesokan harinya, Inder yang terbangun melihat keberadaan Saru yang sedang bicara dengan Abimanyu. Bahkan dia juga mendapat sebuah pesan jika Abimanyu kembali menemui Saru. Saru juga berkata dalam pesan tersebut entah apa yang harus dikatakan pada Inder. Maaf, terima kasih, atau selamat tinggal. Hal tersebut membuat Inder sangat kecewa. Dia pun kembali ke apartemennya dan berkemas untuk pindah dari kota tersebut. Tiba-tiba ibu Saru pun mendatangi Inder dengan tujuan meminta bantuan kepada Inder agar Inder dapat menghantarkan undangan pernikahan Kaveri sang adik kepada Saru. Awalnya Inder menolaknya, namun ketika si ibu melihat foto Saru yang dimiliki Inder, dia pun merubah pikirannya dan bersedia untuk melakukan permintaan si ibu. Mendapatkan amanat tersebut, Inder mendatangi tempat Saru bekerja. Namun nyatanya, Saru sudah tidak lagi bekerja di perpustakaan tersebut. Mendengar hal itu, Inder pun sangat terkejut. Inder yang mengetahui jika Saru telah ikut bersama Abimanyu, dia pun bergegas ke apartemen di mana Abimanyu tinggal dan memberikan undangan tersebut kepada resepsionis di sana. Sesaat dirinya ingin beranjak pergi, Abimanyu datang menghampiri Inder dan mengatakan jika dirinya tidak bisa memberikan undangan tersebut kepada Saru karena semenjak gagalnya pernikahan tersebut, Abimanyu sudah tidak lagi berhubungan dengannya. Bingung dengan pernyataan Abimanyu, dia pun kembali menegaskan Abimanyu jika dirinya telah melihat Abimanyu bersamaan dengan Saru. Abimanyu membenarkan soal itu. Dia kembali menjelaskan kepada Inder jika itu adalah akhir dari pertemuannya, di mana Saru memilih untuk hidup dengan jalannya sendiri. Terkejut mendengarnya, Inder pun bertanya keberadaan Saru. Bahkan dia juga bertanya apakah Saru menitipkan pesan untuknya kepada Abimanyu. No. Mengetahui itu, Inder pun mencari keberadaan Saru, hingga di mana dia pun berhasil menemukan Saru di dalam hutan. Dengan emosi, Inder bertanya akan alasan Saru pergi meninggalkannya. Dia juga bertanya untuk apa dia berkeliaran di tengah hutan. Saru pun berusaha pergi meninggalkan Inder. Bahkan dia meminta Inder untuk pergi meninggalkan Saru sendiri. Lalu Saru pun pergi ke tengah jalanan. Seketika Inder kembali menghampiri Saru dan memberikan undangan pernikahan Kaveri. Seketika Saru memeluk Inder, bersamaan dengan Inder yang bertanya kepada Saru akan siapa dirinya bagi Saru. Namun Saru tidak menjawabnya, dan seketika Saru tak sadarkan diri, bahkan dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan ternyata Saru telah menjadi seorang pasien dari rumah sakit kanker. Dengan cepat Inder pun membawa Saru ke rumah sakit. Di sini juga dia telah mengetahui jika Saru memiliki tumor di dalam otaknya dan sudah tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan operasi, apalagi kemoterapi. Dokter juga menjelaskan kepada Inder jika penyakit yang diderita Saru telah dijelaskan kepada tunangannya. Hal itu mengarahkan Inder kepada Abimanyu. Dia pun dengan cepat mendatangi Abimanyu, bahkan menghajarnya. Dan ternyata alasan Abimanyu membatalkan pernikahannya adalah penyakit yang diderita Saru. Di mana Abimanyu mengetahui hal tersebut saat Saru melakukan medical check up. Abimanyu juga menjelaskan jika dia telah merasa bersalah kepada Saru. Dan saat di hotel di mana Inder melihat Abimanyu bersama Saru, Abimanyu meminta maaf demi kesempatan kedua yang diberikan Saru. Namun Saru menolaknya dan lebih memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Dan ketika Inder bertanya, adakah pesan dari Saru untuknya, Saru meminta kepada Abimanyu untuk menutupi hal ini pada Inder. Maka dari itulah Abimanyu berkata tidak saat di lobi apartemennya. Lanjut cerita, Inder pun menemani Saru yang terbaring di rumah sakit. Bersamaan dengan keluarga Saru yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk Kaveri, Saru pun beranjak dari ruang rawatnya dan bermaksud untuk menghadiri pernikahan adiknya. Dengan ditemani Inder, Saru bertanya akankah dirinya duduk di pesta tersebut dengan memegang botol infus. Inder hanya terdiam. Saru pun kembali bertanya akan di mana pestanya dilakukan. Inder menjawabnya, Surprise. I like surprises. Sesampainya di pesta pernikahan Kaveri, Inder malah membawa Saru ke dalam gudang kosong. Dengan penuh pertanyaan dalam benak Saru, Inder mempersembahkan sebuah pesta yang sudah dirancangnya. Lagu bertajuk Sanam Terikasa mengiringi plot romantis di sini nih. Dengan berbagai lampu dan properti menjadi pelengkap suasana gudang kosong tersebut. Inder pun menampilkan berbagai monitor yang menyorotkan video pernikahan sang adik.
Melihat itu, Saru menangis bahagia dan memperkenalkan saudaranya kepada Inder yang memiliki kebiasaan saat berbicara. कैसे करती Dengan apa yang telah dibuat Inder, Saru pun mengucapkan terima kasih pada Inder dan dia juga menciumnya. Lalu Inder pun mengajak Saru untuk menikah. Namun Saru yang hanya menganggap Inder memberi simpati padanya, dia menolaknya. Saru juga berkata jika dirinya bukan yang pertama untuk Inder, apalagi pilihan terbaik untuk Inder. Saru meminta kepada Inder untuk menghentikan permintaannya. Sambil memeluk Inder, darah pada hidung Saru pun keluar. Inder yang melihatnya menjadi sangat panik dan meminta Saru untuk kembali ke rumah sakit. Melihat Saru yang terbaring, Inder dengan keadaan mabuk, dia bergegas menuju kediaman Saru. Dalam keadaan rumah yang ramai, Inder mencabut bunga pada foto Saru. Melihat itu, sang ayah menghampirinya dan menamparnya. Sambil menunjuk ke arah foto Saru, Inder berkata kepada si ayah untuk jangan pernah mengalungkan bunga pada foto Saru. Jika itu masih dilakukan, maka dia akan kembali datang dan menerima tamparan si ayah. Begitu seterusnya. Dengan apa yang telah diperbuatnya, Inder pun dihampiri oleh inspektur. Bahkan dia juga ditahan. Di sisi lain, Saru diizinkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit. Bahkan dokter menanyakan kemana Inder yang tidak datang hari itu. Inder yang berada di kantor polisi memohon untuk mengizinkannya menelpon. Saru yang menanti kedatangan Inder yang tak kunjung datang, dia pun bergegas pergi ke perpustakaan, di mana dia bekerja dulu. Di sisi lain, Inder yang tidak juga mendapatkan izin untuk menelpon, dia pun mengacau. Berusaha untuk menelpon, bahkan dia berusaha meloloskan diri dari polisi. Bersamaan dengan Saru yang mengambil sebuah buku yang merekomendasikan Inder saat pertama kali mereka bertemu. Sambil menangis, dia pun membaca sebuah pesan dari secari kertas yang diselipkan oleh Inder. Melihat itu, Saru pun mengambil setiap buku yang pernah disewa oleh Inder. Dan ternyata, semua kertas laporan sewa selalu ada pesan dari Inder yang diperuntukkan kepada Saru. Bahkan ada satu surat yang akhirnya membuat Saru tersadar jika tawaran Inder menikahi dirinya bukanlah atas dasar simpati. Jauh sebelum Inder mengetahui penyakit yang diidap Saru, dia menuliskan sebuah pesan untuk Saru yang bertuliskan, "Hari ini, setelah bertemu dengan seorang gadis di lift, sepertinya telah kutemukan pilihan terbaik dalam hidupku. Biasanya aku meninggalkan gadis manapun yang menangis, tapi saat melihatmu menangis aku jadi ingin menciummu." Membaca itu, Saru menjadi sangat terharu. Bahkan ada satu buah pesan yang bertuliskan, jika Saru telah berubah pikirannya, dia meminta Saru untuk menghubunginya. Dengan cepat Saru menghubungi Inder, namun ponsel Inder berada di rooftop apartemen, di mana pemilik ponsel tersebut sedang melakukan adegan kejar-kejaran oleh para polisi. Hingga di mana Inder yang kembali tertangkap oleh inspektur, dia dipertanyakan apa alasannya yang berlari seolah dirinya seperti melihat maut yang mendatanginya. Seketika, Inder pun dihantar ke perpustakaan dan memiliki bebas bersyarat selama 10 menit. Saat di dalam perpustakaan, Inder mencari keberadaan Saru. Sampai di mana dia pun menemukan Saru dan segera menghampirinya. Bahkan dia bertanya kenapa Saru menangis. Dia juga meminta Saru untuk kembali ke rumah sakit. Sambil berjalan, Saru melontarkan pertanyaan kepada Inder, kenapa dirinya tidak memberitahu Saru jika Saru adalah pilihan terbaik dalam hidupnya. Di mana perkataan Inder tersebut berada dalam kertas di tangan Saru. Dia juga bertanya kepada Inder kenapa dia malah mengizinkan Saru untuk menikah dengan Abimanyu. Inder pun menjelaskan kepada Saru jika dirinya bukan yang terbaik untuk Saru dan tidak sesuai dengan keinginan ayah Saru. Saru mendekati Inder sambil mencium tangannya. Dia berkata kepada Inder, kenapa nasib dia seperti ini, agar Saru tidak meninggalkan dunia sebagai Saraswati Partasarti, melainkan Saraswati Parihar. Saru pun meminta Inder untuk menikahi dirinya. Seketika Inder pun memeluknya, bersamaan dengan datangnya polisi yang mengingatkan jika bebas bersyarat Inder sudah selesai. Saru pun menangis dan memohon sambil memeluk Inder. Melihat tangisan Saru, inspektur tersebut pun melepas borgol di tangan Inder dan memberikannya kepada Saru sebagai hadiah pernikahannya. Malam sebelum hari pernikahan mereka, Saru meminta kepada Inder, kelak jika dirinya telah meninggalkan dunia nanti, jangan pernah mengalungkan bunga pada foto Saru. Inder pun memeluk Saru dan mencium kening Saru. Saru juga berpesan kepada Inder untuk menguburkan jasadnya di bawah pohonan indah di tanah seluas 2 yard. Dengan begitu, ketika Inder datang mengunjunginya, dia akan datang bersamaan dengan bunga yang berguguran. Lanjut cerita, Inder pun kembali mendatangi kediaman Saru dan kembali mencabut bunga pada foto Saru. Dia juga menghampiri si ayah dan menodongkan pistol ke arahnya. Bahkan dia juga meminta kepada ayah jangan pernah kalungkan bunga pada foto Saru, karena besok dirinya akan menikah dengan Saru. Dengan disaksikan ibu Saru, Inder kembali berkata jika kedatangannya bukan untuk memberikan undangan pernikahan, melainkan untuk memberitahu si ayah jika hati Saru sangat hancur jika melihat bunga yang melingkar pada fotonya. Bahkan Saru menangis, dan demi menghentikan air mata Saru, Inder rela membunuh si ayah dan mati untuk Saru. Lalu dia pun memakai rangkaian bunga tersebut di lehernya dan dia akan menembak si ayah. Namun hal tersebut dihentikan oleh ibu Saru. Si ibu juga menghampiri si ayah untuk memintanya menghentikan hal itu. Dia juga berjanji kepada Inder jika tak akan ada lagi yang mengalungkan bunga pada foto Saru. Mendengar itu, Inder pun bergegas pergi dari sana. Hari pernikahan Saru pun tiba. Dengan didampingi dan disaksikan oleh inspektur, pernikahan mereka pun dimulai. Sesaat Inder ingin mengalungkan bunga pada Saru, ayah bersama ibu Saru pun datang.
Dia menghampiri Saru dan bertanya, siapa yang mengizinkan dirinya untuk menikah. Saru pun terdiam dan tidak menjawabnya. Inder yang ingin pergi ditahan oleh Saru. Bahkan dia juga memeluk dan memohon kepada ayahnya untuk mengizinkannya menikah. Berkali-kali Saru memohon agar ayahnya dapat mengizinkannya. Seketika si ayah pun bertanya, bagaimana jika dia berkata tidak. Mendengar itu Saru melepas tangan Inder. Si ayah pun kembali berkata, jika Inder rela untuk membunuh dan mati karena Saru. Dia juga mengingatkan kepada Saru, jika tak ada satupun janji yang melampaui ucapan itu. Dan tak ada pemuda terbaik selain Inder. Dengan begitu sang ayah pun merestui dan mengizinkan Saru untuk menikah dengan Inder. Haru kebahagiaan di mata Saru, begitu juga ibunya. Namun pandangan Saru pun mulai buram. Akan tetapi Saru terus melaksanakan dirinya sampai acara pernikahan tersebut selesai. Kondisi yang semakin memburuk pada Saru hingga di mana dia pun mengeluarkan darah pada hidungnya. Melihat hal tersebut Saru pun segera dilarikan ke rumah sakit. Lanjut cerita, Saru yang terbaring dihampiri oleh ayahnya. Sambil menangis melihat keadaan putrinya, sang ayah bertanya jika Saru pasti sangat membenci dirinya. Saru menyangkal perkataan ayahnya, dia malah sangat merindukan ayahnya. Bersamaan dengan datangnya dokter, si ayah pun bertanya kepada dokter tersebut kapan Saru diizinkan untuk pulang. Namun nyatanya keadaan Saru yang semakin memburuk itu membuat dokter tidak bisa menjawabnya. Dengan penuh rasa penyesalan si ayah berkata, ayah mana yang tega melakukan ritual kematian pada putrinya sendiri. Setiap orang tua berdoa atau mengutuk, di saat itu juga Tuhan mengabulkannya. Perkataan tersebut sudah diingatkan oleh ibu Saru, namun ayah tidak menghiraukannya. Rasa bersalah menikamnya. Namun Saru mencoba untuk menenangkan ayahnya. Dengan meminta abu suci milik si ayah, Saru berkata, seorang pria bijak pernah berkata kepada Saru, sungguh beruntung jika segalanya sesuai keinginannya. Sambil menggunakan abu tersebut di kening si ayah, Saru kembali berkata, jika tidak malah lebih beruntung karena bagaimanapun juga ini kehendak Tuhan. Lanjut cerita, Inder pun mendatangi ayahnya dan meminta tanah makam seluas 2 yard di dekat pohon besar halaman rumahnya. Mengira Inder telah membunuh seseorang, si ayah mengejar Inder yang telah beranjak pergi dan berkata, jika dirinya selalu saja lari dari masalah. Inder pun menjawab perkataan itu, jika si ayahlah yang telah mengajarinya melakukan itu. Ketika di rumah sakit, Inder yang sedang mendampingi Saru, dia bertanya kenapa Saru tidak menanyakan alasan Inder menjadi pembunuh. Saru menjawabnya karena dirinya yakin jika Inder melakukan itu demi menyelamatkan seseorang. Inder pun menjelaskan kepada Saru jika dia telah mengorbankan dirinya untuk mengakui pembunuhan yang telah dilakukan bibinya terhadap suaminya. Di mana dia berharap jika ayahnya akan membela kasus tersebut, mengingat ayahnya adalah seorang pengacara yang handal. Namun nyatanya, ayah Inder tidak membelanya, sehingga Inder harus mendekam di dalam penjara. Hal itulah yang memacu Inder untuk membenci ayahnya dan tidak akan pernah memaafkannya. Saru pun mengingatkan Inder untuk memaafkannya. Dia juga meminta Inder untuk mendekat dengannya dan ucapkan selamat tinggal. Inder menolaknya. Saru kembali bertanya, tanpa izin suami, bolehkah istri pergi? Sambil menangis Inder memeluk Saru. Saru kembali meminta Inder untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Inder kembali menolaknya. Dia juga mengingatkan Saru jika orang tua Saru telah berdoa untuk kebaikan Saru dan dewa akan mengabulkan doa tersebut. Saru membenarkan perkataan Inder. Dia juga berkata jika doa mereka telah dikabulkan di saat dirinya dipertemukan oleh Inder. Dan surat pertama dari Inder adalah pesan cinta dari dewa. Beberapa saat kemudian, Saru pun pergi meninggalkan dunia dalam pelukan Inder. Melihat kepergian kekasihnya, Inder hanya bisa menangisinya. Rasa sakit mungkin menikamnya. Dia berjalan melangkah keluar menghampiri kedatangan ayahnya yang telah mengetahui jika putranya tersebut telah menikah. Si ayah juga akan memberikan mas kawin 2 yard tanah makam yang diminta oleh Inder. Dia juga berkata kepada Inder jika dirinya tidak menyelamatkan Inder 1 kali dan itu adalah dosa terbesar bagi dirinya. Namun kali ini dia bermaksud untuk berusaha menyelamatkan menantunya. Inder berkata jika Saru telah tiada. Mendengar itu si ayah pun menjadi sangat terpukul. Melihat tangis ayahnya, Inder meminta kepada ayahnya untuk menahan air matanya dan memintanya untuk menghabiskan air matanya itu ketika melihat paras cantik pada menantunya. Mendengar hal tersebut, ayah Inder pun memeluk putranya dengan sangat erat. Di akhir cerita, Inder yang berada di makam Saru di pohon besar dengan halaman yang luas dan indah. Dia mengatakan isi hatinya selalu merindukan Saru untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Oke, film Sanam Teri Kasem yang dirilis pada tahun 2016 dan memiliki durasi 154 menit ini terbilang sukses, menyajikan drama romans yang memukau. Terlepas dari ceritanya yang mengharu biru, film ini juga diisi dengan soundtrack lagu-lagu yang membawa kita semakin penasaran untuk mengikuti alur ceritanya. Dan dijamin, kita nggak bakal ngantuk karena Inder sang aktor tampan dengan body six-pack serta tatapan mata yang tajam yang menghipnotis. Sangat serasi disandingkan dengan Saru yang berparas cantik. Film ini juga asik untuk ditonton meskipun alurnya sedikit lambat. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa perkataan orang tua saat marah maupun tidak mempunyai 2 arti antara doa dan kutukan. Karena setiap ucapan mereka selalu menjadi kenyataan. So,
Bagi pecinta film Bollywood, Sanam Teri Kasam ini layak masuk dalam daftar tontonan kalian yang lagi gabut gak jelas mau ngapain. Karena alurnya yang begitu asik buat diikutin. Oke, mungkin cukup sampai di sini video gue. Jika kalian suka like, nggak suka dislike. Komen jika ada kesalahan. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngoceh. So, gue tutup video ini, see you in the next video. My name is Nafirdaus and